Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya kebetulan ini sedang tidak enak badan, sehingga untuk perkuliahan kalkulus pada hari esok, khususnya pertemuan kelima ini akan kita lakukan secara asinkron daring. Jadi saya memberikan materi tutorial dari contoh-contoh pengerjaan soal yang saya harap teman-teman bisa menyimak dan mencoba ya, untuk latihan, untuk bahan referensi latihan. Oke, teman-teman, saya harap tetap semangat ya. Semoga dalam kondisi apapun Anda tetap bisa belajar dalam kapasitas yang maksimal dan Anda mudah memahami, sehingga semester ini lebih baik daripada semester yang sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi kita masuk pada pertemuan kelima. Saya tidak langsung beranjak pada materi selanjutnya atau setelah integral trigonometri, tetapi saya masih membahas soal-soal yang berkaitan di integral trigonometri, termasuk di dalam slide kemarin yang saya sampaikan di Spada ya, slide pada pertemuan keempat, itu ada ini ya, ada contoh-contoh soal yang belum terjawab ya, dan nanti dalam pembahasan di materi ini akan kita bahas ya, dua soal, yaitu integral cosec pangkat 3x dx dan integral cosec pangkat 5 x dx. Itu ada, tetapi memang menjadi soal dan belum terjawab, tapi kita akan bahas ya nanti ya. Jadi memang di dalam integral trigonometri, apabila kita pertama kali melihat soalnya, kita coba apakah ini bisa diselesaikan menggunakan substitusi atau tidak. Jika ternyata tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi, berarti sudah pasti itu adalah integral trigonometri yang harus diselesaikan dengan integral parsial. Dan saya minta teman-teman hati-hati teman-teman, dalam integral parsial ini kita harus memilah mana yang U, mana yang dv-nya. Nah, dv itu adalah bagian dari fungsi trigonometri yang sudah punya bentuk integralnya. Sedangkan U adalah bagian dari integral, bagian dari integran atau fungsi yang diintegralkan di soal integral itu yang bisa diturunkan atau punya bentuk turunannya ya. Kalau ini kelihatannya nggak punya bentuk turunan, berarti mungkin itu bisa diintegralkan. Anda lihat kembali ya rumus kemarin yang saya kotaki gitu ya, antara fungsi dan turunannya, berarti dari turunannya kalau diintegralkan menjadi fungsi yang sebelumnya ya. Kemarin yang saya gambarkan di papan tulis itu sebelah kanan adalah hasil turunannya. Hasil turunannya itu kalau diintegralkan menjadi fungsi yang di sebelah kolom kiri ya, teman-teman ya. Nah, pada slide ke pertemuan keempat ini ada soal yang belum terjawab ya, teman-teman. Ya, ingat ya teman-teman ya, ketika di dalam soalnya kita lihat bahwa ini integral sin pangkat 3x dx ini pangkatnya ganjil, maka diurai ya. Maka cara mengerjakannya diurai. Integral sin pangkat 3 itu sama dengan sin kuadrat dikali sin x dx. Nah, di sini bagian sin kuadratnya ya, ini kita jadikan 1 min cos kuadrat x ya. Ini khusus kalau di dalam soal itu pangkatnya ganjil teman-teman. Jadi salah satu dari sin kuadrat x atau cos kuadrat x dijadikan 1 ini ya, sin kuadrat x jadi 1 min cos kuadrat x, atau kalau di sini ada cos kuadrat x ya jadi 1 plus 1 min sin kuadrat x. Kalau di sini cos kuadrat x, maka di sini menjadi 1 min sin kuadrat x ya. Kemudian dilanjutkan supaya apa? Supaya di sini masih ada menyisakan sin x dx. Nah, sin x dx itu kan turunan daripada cos x, maka kita bisa mengumpamakan cos x-nya sebagai u, dan dilanjutkan secara integral parsial. Teman-teman kemarin sudah mencoba ya, sebagian kelas ada yang mencoba mengerjakan ini bisa, kemudian sebagian kelas lain ada yang mengerjakan integral tan pangkat 4x dx dan sebagainya ya. Jadi patokannya begini, kalau di dalam soal ini pangkatnya ganjil, Anda urai, ada kuadratnya, ada yang pangkatnya lebih rendah dari kuadrat, kemudian yang kuadrat itu menggunakan 1 min cos kuadrat x. Kalau di sini sin kuadrat x diganti dengan 1 min cos kuadrat x. Kalau di sini cos kuadrat x diganti dengan 1 min sin kuadrat x. Kemudian yang sebelah kanan tetap sin x ya ini. Nah, kalau nanti di sini pangkatnya genap teman-teman ya, seperti ini. Nah, pangkatnya genap seperti ini, diurai
menjadi sin kuadrat X kali sin kuadrat X. Kemudian masing-masing sin kuadrat ini dijabarkan atau diubah ke dalam bentuk lainnya ya. Kalau sin kuadrat X itu bentuk lainnya adalah setengah kali 1 min cos 2X. Ya, masih ingat ya bentuk itu ya. Kemudian dikali dengan setengah kali 1 min cos 2X ya. Jadi tahu ya teman-teman ya perbedaannya ya. Kalau yang tadi, yang slide nomor 3 tadi itu pangkatnya ganjil, ini pangkatnya ganjil. Ini salah satu dipecah menjadi sin pangkat 2 dan sin pangkat 1, tapi yang bagian sin pangkat 2-nya itu dicari bentuknya yang 1 min cos kuadrat X ya. Kalau yang pangkat genap itu masing-masing setelah diurai jadi sin kuadrat kali sin kuadrat ya, misalkan ini integral sin pangkat 4X dx, berarti masing-masing yang kuadrat ini diurai jadi setengah kali 1 min cos 2X. Rumus itu ya, sin kuadrat X itu adalah setengah kali 1 min cos 2X. Kalau di sini sin kuadrat 2X berarti setengah kali 1 min cos 4X ya. Sudutnya 2 kalinya ini ya, perhatikan teman-teman, jangan sampai keliru ya. Nah, dari situ kemudian bisa diselesaikan ya. Kemarin sudah kita bahas teman-teman ya. Kemudian ada bagian yang, mohon maaf suara saya agak serak karena saya batuk dan sepertinya gejala flu ya. Kemudian ada di dalam soal kemarin yang belum terjawab teman-teman, dan cara menjawabnya menggunakan integral parsial ya. Integral parsial ini ya teman-teman ya, integral cosec pangkat 3x dx ini nanti kita bahas. Kemudian di sini ada integral cosec pangkat 5x dx, ini juga belum terjawab ya, nanti kita bahas. Sebelum kita mengerjakan ini teman-teman, kita perhatikan di sini ada contoh dari Bourgeois untuk integral parsial ya. Di sini contohnya integral secant pangkat 3x dx. Mengapa diselesaikan dengan parsial? Karena ini kalau diurai integral sec pangkat 1 kalikan sec kuadrat x dx ya. Ini kan nggak ada hubungan ya, nggak ada yang menunjukkan hubungan bahwa ini fx-nya kemudian ini turunannya fx atau sebaliknya. Ini fx-nya ini turunannya fx, ini tidak ada hubungan seperti itu ya. Sehingga kita memilih mana yang u yang bisa diturunkan, mana yang menjadi dv yang bisa diintegralkan. Tentu saja secant kuadrat ini punya bentuk integral yaitu tan x ya. Sehingga secant kuadrat ini karena bisa diintegralkan menjadi tan x, kita pilih sebagai dv ya. Secant kuadrat x dx itu adalah dv-nya. Otomatis yang lainnya selain dv itu adalah u. Ingat ya teman-teman ya, ketika kita memilih dv maka dx-nya diikutkan ya. Bentuk yang bisa diintegralkan itu diikutkan dengan dx-nya itu menjadi dv, yaitu secant kuadrat x dx itu menjadi dv. Kemudian lainnya otomatis menjadi u. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus u kali v min integral v du. Nah, kebanyakan di dalam soal integral parsial itu nanti ketika menghitung ini ya, u kali v min integral v du, di sini ada integral parsial lagi teman-teman. Ini ada bentuk yang sama dengan soalnya ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Sampai di sini misalkan ini ya, saya ulang dari sini aja ya. U-nya adalah secant x, du-nya adalah turunan dari secant x yaitu sec x tan x dx ya. Jangan lupa du adalah turunannya dikalikan dengan dx. Kemudian dv-nya adalah secant kuadrat x dx, maka v atau integral dv, jadi integral dv itu sama dengan v, itu adalah tan x ya. Integral dari secant kuadrat x dx adalah tan x. Nah, kita sudah punya u, sudah punya dv, sudah punya du, sudah punya v. Kita tinggal masukkan ke sini. U kali V sec x kali tan x min integral V-nya adalah tan x, kemudian du-nya adalah secant kuadrat x. du-nya adalah secant x tan x dx ya. Secant x tan x dx du-nya ini. Nah, kemudian di sini secant x kali tan x ini sama dengan secant x kali tan x dikurangi dengan ini kan tan kali x kali sec x kali tan x ya. Tannya pangkat 2 ya. Tan x-nya tan kuadratnya pangkat 2, tannya pangkat 2 atau tan kuadrat x kali sec x. Nah, tan kuadrat itu kalau di dalam rumus trigonometri ini sama dengan secant kuadrat x min 1 ya. Kemudian dikalikan dengan secant x. Maka di sini kita punya integral secant pangkat 3x dx ditambah dengan integral secant x dx. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, ada bentuk yang sama dengan soalnya. Maka bentuk yang sama ini yaitu min integral secant pangkat 3x dx ini kita pindahkan saja ke ruas kiri ya. Sehingga di sini tinggal ada integral secant x dx dan
sek tan ya, sek X kali tan X dikurangi dengan integral sek X tan X ditambah dengan integral sek X dx ya, karena di sini minnya itu miliknya integral sek pangkat 3 X dx. Nah, ini kan dipindah ke ruas kiri. Sehingga integral sekan X itu di soalnya ya, integral sekan X pangkat 3 X dx ditambah dengan hasil perpindahan kiri yang ini menjadi menjadi integral sek X pangkat 3 X dx ditambah integral sek pangkat 3 X dx, atau 2 kali integral sekan pangkat 3 X dx ya, karena ini pindah ke sini jadi ada 2 kan integral sek pangkat 3 X dx nya, atau 2 kali integral sek pangkat 3 X dx. Sehingga di sini tinggal berapa? Tinggal sek X tan X kemudian ditambah dengan integral sek X dx. Nah, integral sek X dx itu hasilnya apa? Ini nanti ada pembahasannya teman-teman. Integral sek X dx itu adalah min len sek tan X. Ini harusnya tanda mutlak ya, karena yang dilenkan itu nggak boleh negatif. Jadi integral sek dx itu adalah min len daripada sek X plus tan X. Ini mutlak ya, tanda mutlak, dalam kurung tanda mutlak ya, gitu. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, ini belum selesai. Supaya kita bisa mencari integral sek X pangkat 3 X dx itu berapa, maka tadi kan 2 kali integral sek pangkat 3 X dx, maka 2-nya kita pindahkan ke lajur kanan ya, menjadi pembagi. Jadi dari sini dibagi 2 sehingga ketemu integral sek pangkat 3 X dx sama dengan setengah dikali, atau ini tadi ya, sek X kali tan X dikurangi len sek X plus tan X plus C dibagi 2 ya, dibagi 2 untuk menghilangkan 2 kali yang ini ya, sehingga ketemu hasilnya ini. Oke teman-teman, di sini ada integral sek X dx ya. Kok bisa hasilnya min len sek X tan X gitu? Kita carikan sini. Sebentar, ada kayaknya di soalnya ya. Integral sek X dx. Kita lihat integral sek X dx. Agak ke bawah ya kayaknya ya. Nah, ini ya, integral sek X dx. Nah, caranya supaya bisa ketemu integralnya gimana? Sek X dx itu dikalikan dengan sekawannya dulu. Nah, sengaja sekawannya dipilih sek X plus tan X per sek X plus tan X, ini kan kali 1. Cuma yang dipilih sekawannya sebagai 1 itu adalah sek X plus tan X dibagi dengan sek X plus tan X. Supaya apa? Supaya kalau dikalikan ini teman-teman, kalau dikalikan ini menjadi sekan kuadrat X plus tan kali sekan X. Nah, di bawahnya adalah sekan X plus tan X. Nah, otomatis hasil perkaliannya itu yang di atas ini itu adalah turunan daripada yang di bawah ya teman-teman ya. Oke, karena ada hubungan antara ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi integral sek X dx ini adalah integral sek X kalikan dengan sek X tan X per sek X plus tan X ya, kalikan dengan sekawannya. Nah, sehingga hasil perkalian itu menunjukkan yang bagian pembilang itu adalah turunan dari penyebutnya ya. Sehingga karena ada hubungan antara turunan dan fungsinya ya, maka kita bisa memilih yang penyebut itu sek X plus tan X adalah U, kemudian du-nya adalah ini kurang minus nih, kayaknya ada yang kurang nih teman-teman ya. Kurang minus ini. Sek X tan X sekan kuadrat. Oke lah, kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Tadi hasil dari ini min ya oke, berarti ini turunan daripada U atau du-nya itu adalah turunan dari sekan X, yaitu sekan X kali tan X ditambah dengan turunan dari tan X itu adalah sekan kuadrat X. Oh ya, tidak ada yang minus ya teman-teman ya. Berarti
bagian atasnya ini menjadi du, kemudian yang bawahnya menjadi u. Berarti kita punya integral 1 du per u ya. Integral 1 du per u. Maka di sini hasilnya adalah ln mutlak u plus c. Nah, u-nya adalah ini, sec x plus tan x ya. Berarti hasilnya positif ya. Integral secant x dx itu positif. Di sini kok negatif ya? Mungkin keliru ya. Berarti di sini harusnya positif. Berarti di sini ini kan minus integral secant pangkat 3x dx dipindahkan ke kiri, tinggalnya plus ya. Sec x tan x plus integral sec x dx. Hasil integral sec x dx tadi adalah plus ln sec x tan x ya. Ini harusnya tadinya plus ya. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman? Integral parsial trigonometri itu ada bagian nanti ketika diintegralkan ya. Ada bagian yang berulang. Bagian yang berulang itu supaya kita tahu hasilnya integral parsialnya itu berhenti ya. Supaya hasil integral parsialnya itu bisa selesai begitu. Ini bagian yang mirip ini kita jadikan satu aja ke lajur kiri sehingga bergabung dengan soalnya ya, yaitu integral secant x pangkat 3 secant pangkat 3x dx sehingga menjadi 2 kalinya karena ini ditambah dengan hasil perpindahan dari yang min integral sec pangkat 3x dx ini ya menjadi 2 kali integral sec x dx. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalkan kita terkecoh ya, kita enggak jeli melihat ini, terus kemudian kita lupa enggak memindahkan ke sini. Ya nanti integralnya enggak selesai-selesai teman-teman. Karena ini integral parsial lagi, menghitung seperti ini lagi, enggak selesai-selesai ya. Supaya selesai, maka karena ini mirip bentuknya, kita pindahkan menjadi satu ke bagian kiri, yaitu integral bersama dengan integral secant pangkat 3x dx atau soalnya, sehingga menjadi ini dipindah ke sini menjadi plus integral secant pangkat 3x dx, sehingga menjadi 2 kali integral secant pangkat 3x dx gitu ya. Sehingga di sini sudah selesai hasil dari integralnya ya, karena di sebelah kanan sudah tidak ada lagi bentuk integralnya. Ya, karena integral sec x dx bisa dihitung tadi ya, yaitu plus ln secant x plus tan x ya. Sudah tidak ada mengandung integral lagi karena yang bentuk integralnya sudah dipindahkan ke kiri bersama dengan soalnya ya. Nah, kita tinggal kita jadikan satu aja di sini karena soalnya satu ya, bukan 2 integral sec pangkat 3x dx itu berapa gitu. Nah, maka 2-nya kita pindahkan ke kanan. Oke, gitu ya. Sehingga hasil akhirnya ini. Karena ini sudah tidak ada bentuk integralnya di sini, maka selesai integral parsial dari secant pangkat 3x dx gitu ya. Nah, begitu juga nanti cara ini, prinsip-prinsipnya ya. Kita mencari ada bentuk integral yang sama, dipindahkan ke kiri. Itu juga berlaku untuk menghitung integral cosecant pangkat 3x dx, kemudian integral cosecant pangkat 5x dx. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Kita langsung saja pada contoh. Ya, ini ya teman-teman ya. Letaknya di mana ini? Oh, di sini ya. Oke, ini pembahasan ya teman-teman ya. Ini integral cosec pangkat 3. Oke, ini enggak apa ya, agak ngeblur tapi masih kelihatan ya teman-teman ya. Jadi di soalnya adalah integral cosec pangkat 3x dx ini berapa? Nah, ini kalau kita urai teman-teman, integral cosec pangkat 3x dx itu menjadi integral cosec pangkat 1 dikali cosec pangkat 2x dx ya. Nah, bentuk seperti ini kita bisa melihat. Kita bisa melihat mana yang cocok sebagai dv, mana yang sebagai u. Di sini dv yang kita pilih, dv itu adalah cosecant kuadrat x dx karena bentuk cosecant kuadrat x dx itu punya bisa diintegralkan teman-teman. Kalau di tabel yang saya buatkan di papan tulis kemarin ada hasil turunan yang hasil fungsinya yaitu cosecant kuadrat x dx. Min cosecant kuadrat x ya. Itu kalau diintegralkan hasilnya cot x. Nah, ini berhubung yang diintegralkan adalah cosecant kuadrat x, maka yang hasil integralnya adalah min cot x. Ini ya. Ini saya pilih sebagai dv ya. Ini. Maka v-nya yaitu integral dv atau integral
kosekan kuadrat X dx itu adalah min cot X ya. Nah, otomatis selain kosekan kuadrat X dx, maka yang lain menjadi U ya. Nah, kebetulan kosek X itu bisa diturunkan, maka pantas kita pilih sebagai U. U sama dengan kosekan X, maka turunannya yaitu DU-nya ini adalah min kosekan X kali cot X dx ya. Sehingga kita punya min DU sama dengan kosekan X kali cot X dx. Oke. Tapi yang kita pilih adalah, yang kita cari adalah DU, karena nanti akan menghitung integral V DU ya, bukan min DU-nya ya. Di sini yang kita cari adalah DU-nya sama dengan berapa? Oh, min kosek X kali cot X dx. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus ini ya. Ini kan sudah jelas parsial, karena tidak ada hubungan antara ini mana yang menjadi fx, mana yang menjadi f aksen x-nya. Atau sebaliknya, apakah ini fx-nya, apakah ini f aksennya. F aksen x-nya atau turunannya. Tidak, ternyata tidak ada hubungan seperti itu. Maka jelas kita tinggal tugasnya memilih mana yang U, mana yang dv, lalu selesaikan dengan integral parsial. Integral parsial bagaimana? U-nya sudah punya ya, tadi sudah kita pilih. DU-nya sudah ada, V-nya sudah ada, V-nya. Nah, kita tinggal memasukkan aja. Berarti U kali V yaitu kosekan X dikali dengan min cot X, dikurangi dengan integral V-nya min cot X dikali dengan DU-nya itu adalah min kosekan X kali cot X dx. Ini ya, DU-nya ini. Integral V DU. Yang ini U kali V min integral V, ini DU-nya. Sampai dx ini adalah DU-nya ya, ini ya. Nah, kemudian berarti ini adalah hasilnya adalah min kosek cot ya. Min kosekan X cot X dikurangi dengan integral, ini minus kali minus berarti plus ya. Berarti cot X dikalikan dengan cot X yaitu cot kuadrat X kalikan dengan kosek ya dx. Berarti ini plus, min, ini yang di dalam plus ya. Plus integral plus kotangan kuadrat X kosek dx. Nah, di dalam identitas trigonometri, bentuk lain dari cot kuadrat X itu adalah kosekan kuadrat X min 1 ya. Oke, berarti kita lanjutkan di sini. Sini tetap min kosekan X kali cot X dikurangi dengan integral cot kuadrat X-nya diubah ke kosek kuadrat X min 1 ya. Rumus identitas trigonometri ya teman-teman ya. Ya, kemudian dikalikan dengan kosek dx ya. Hasil integralnya berapa ini? Nah, ini tetap ditulis yang sebelah kiri dikurangi dengan ini kosekan kuadrat X kalikan kosek dx itu adalah kosekan pangkat 3x dx. Kemudian di sini minus ya. Minus kalikan dengan minus kosekan dx berarti plus kosekan plus kosek integral kosekan dx ini ya. Karena ini koefisiennya. Ini kan sama aja min integral kosekan pangkat 3x dx. Kemudian ditambah ya, saat min dikalikan min kosek ditambah dengan min dikali min itu kan plus integral kosekan x dx ini ya jadinya. Seperti itu. Nah, di sini ada bentuk yang sama, teman-teman. Di soalnya kan kita diminta menghitung integral kosekan pangkat 3x dx. Di sini ada terbentuk lagi. Nah, kalau kita nggak jeli, ini kita hitung lagi, nggak selesai-selesai integral parsialnya ya. Cukup ini kita pindahkan ke lajur kiri ya, teman-teman ya. Oke. Kita pindahkan ke lajur kiri melewati sama dengan, berarti tanda minusnya menjadi plus ya. Nah, di sebelah kiri sama dengan kan ada soalnya, yaitu integral kosekan X pangkat 3 dx. Ini yang minus ini dipindahkan ke kiri menjadi plus integral kosekan pangkat 3x dx ya. Jadinya adalah 2 kali integral kosekan pangkat 3x dx, yaitu min kosekan X kali cot X ditambah dengan integral kosekan X dx. Nah, hasil daripada integral kosekan X dx itu adalah ini ya. Hasil daripada integral kosekan X dx itu adalah min ln mutlak kosekan X plus cot X. Ini tanda mutlak ya. Ya, kalau lupa mengasih tanda mutlak nggak apa-apa. Cuman sudah maklum bahwa logaritma basis apapun itu di bagian ini itu harus positif ya, nggak boleh negatif ya. Berapa pangkatkan berapa supaya hasilnya positif. Kalau pangkatkan berapa supaya hasilnya negatif kan nggak bisa, nggak mungkin. Di sini pasti hasilnya positif. Jadi ini nggak dikasih mutlak atau dikasih mutlak pun harus sudah
paham bahwa yang di sini ya log bilangan yang di sini itu adalah positif, mutlak positif ya. Kemudian oke, ini min kosekan x hasil daripada integral kosekan x dx itu adalah min ln kosek x plus cot x ya. Kemudian supaya ini berdiri sendiri kosekan pangkat 3 x dx-nya, maka duanya saya pindahkan ke kiri ya, jadi setengah ya. Kalau kali 2 melewati sama dengan dipindah ke lajur kanan itu jadinya setengah ya. Duanya sebagai pengali, bukan minus 2 ya. 2 sebagai pengali, kalau lompat sama dengan pindah ke lajur lain itu menjadi setengah ya, kebalikannya. Berarti setengah kalikan ini. Setengah dikalikan min kosekan x cot x, hasil dari integral kosekan x dx itu adalah min ln kosekan x plus cot x. Dari mana ini? Ini nanti ada pembahasannya ya. Sebenarnya ini pembahasannya, cuma tulisannya jelek. Saya silang ya teman-teman. Jadi ini nanti akan kita cari ya, bagaimana dari integral cosec x dx kok bisa hasilnya min ln kosekan x cot x. Ini pakai integral substitusi ya, dikalikan dengan sekawannya. Udah selesai teman-teman ya. Mengapa bisa selesai? Karena tadi kita tidak perlu menghitung bagian ini lagi. Kebetulan ini sama dengan soalnya, kita tinggal pindahkan ke kiri. Nah, setelah dipindah ke kiri, di sebelah kanan ketemu ini ya, min kosekan x kali cot x min ln kosekan x plus cot x ya. Supaya 2 kali integralnya ini hilang, setengahnya, duanya dipindah ke kanan jadi setengah. Maka bentuk di sini sudah nggak ada integralnya. Sehingga hasil daripada integral kosekan pangkat 3 x dx ini adalah ini ya. Sudah tidak ada bentuk integralnya. Tadi kalau yang ini tadi tidak kita pindah ke kiri, kita ngitung lagi masih ada bentuk integralnya terus ya. Beranak masih ada bentuk integralnya, nggak selesai ya. Supaya selesai, maka definisi dari integral kosekan pangkat 3 x dx itu adalah sebelah kanannya tidak boleh ada bentuk integralnya, karena itu menunjukkan hasil daripada integral kosekan pangkat 3 x dx. Ini ya. Nah, dari mana sih tadi integral kosekan x dx kok hasilnya min ln kosekan x plus cot x? Mirip seperti menghitung integral sekan x tadi ya. Integral kosekan x dx itu adalah integral kosekan x dikalikan dengan sekawannya. Kita milih sekawannya yang kira-kira nanti bisa menyebabkan ada hubungan antara turunan dan fungsinya ya. Kita pilih sekawannya yaitu kosekan x plus cot x dibagi dengan kosekan x plus cot x. Kemudian jangan lupa belakang sendiri ada dx-nya. Nah, ini kalau kita kalikan menjadi kosekan kuadrat x ditambah kosekan x kali cot x ya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Tadi oke. Jadi integral kosekan x dx ini adalah kosekan x-nya itu kita kalikan dengan sekawannya ya. Yang kita pilih adalah kosekan x plus cot x sekawannya. Sehingga dengan seperti itu kita punya bentuk di sini adalah turunannya, di sini adalah fungsi ya. Di sini adalah fungsinya, di sini adalah turunan dari fungsinya ya. Nah, dengan demikian, misalnya ini U-nya adalah kosekan x plus cot x, bagian penyebutnya ini ya. Ini kalau diturunkan, kosekan x kalau diturunkan adalah min kosekan x kali cot x. Kemudian cot x kalau diturunkan adalah min kosekan kosekan kuadrat x ya. Jadi di sini adalah min-nya bisa kita keluarkan sehingga di dalamnya adalah plus. Jadi min kali kosekan x kali cot x plus kosekan kuadrat x dx. Nah, di sini karena tugas kita sebelum mengintegralkan adalah menggantikan ini ya dengan u ya. Menggantikan ini sebagai du, maka di sini du-nya adalah min du-nya itu adalah ini ya. Maka ini menjadi min du karena minusnya kita pindahkan ke kiri, sehingga ini kosekan kuadrat x ditambah kosekan cot dx itu adalah min du. Nah, yang bawah adalah u, sehingga kita punya integral min du per u ya. Minus 1 itu kalau dikeluarkan min integral 1 per u du. Jadi adalah min integral 1 per u du itu adalah ln mutlak u ya. Jadi hasilnya adalah min ln u-nya tadi adalah kosekan x plus cot x ya. Jadi yang minus itu adalah integral kosekan x dx. Kalau integral sekan x dx tadi hasilnya plus ya. Hasilnya plus ln sek x tan x kalau nggak salah tadi. Betul kan?
Ya tadi ya, slide tadi. Oke. Jadi integral kosekan X itu adalah hasilnya min ln kosekan X plus cot X ya. Ini ya teman-teman ya. Ini min, kemudian ya ini hasilnya min ln. Maka kalau minnya saya keluarkan, ikut di min setengahnya, ini jadi positif, ini jadi positif. Oke, betul. Kemudian teman-teman, di sini saya punya salah satu contoh soal ya. Nanti kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, integral seper X pangkat min 7 atau integral misalkan 9 per X min 7 dx. 9 ini kan koefisien. Ini kan 9 dikali seper X seper X min 7 ya. Berarti ini 9 kali integral 1 per X min 7. Ini langsung saja hasilnya adalah bagian yang ini ya. Seper X plus atau seper X min 7 ini hasil integralnya adalah ln X min 7. Dari mana kok bisa seperti itu? Ini ya, kalau kita jabarkan. Kita lakukan perhitungan integral secara substitusi. Dari integral 1 per X min 7 dx, U-nya adalah X min 7, maka DU-nya itu adalah 1 dx ya. Sehingga kita punya integral seper U du, yaitu ln U. U-nya sendiri adalah X min 7, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah bingung kalau misalkan ada seperti ini. Integral 1 per X min 7, oh itu langsung hasilnya adalah ln X min 7 ya. Oke, kita lanjutkan soal kita ya. Tadi kosekan pangkat 3x dx sudah ketemu jawabannya ini ya. Jadi ada bagian yang berulang sama seperti soalnya, itu kita pindahkan ke lajur kiri ya. Sehingga supaya apa? Supaya sebelah kanannya sudah nggak ada yang mengandung integral ya. Kalau tidak kita pindahkan ke kiri, maka kita menghitung lagi integral parsial nanti beranak-beranak lagi ya. Sehingga nggak selesai-selesai. Tapi dengan kita pindahkan bentuk yang sama ke sebelah kiri ya, maka akan ketemu bagian sebelah kanan itu adalah hasil daripada integral yang tidak mengandung integral ya. Kemudian teman-teman, kita punya soal lagi di sini ya. Jadi kita khusus pembahasan soal ini. Misalkan ada integral sin pangkat 3 cos pangkat 3x dx. Di sini ada sin dan cos ya. Sinnya pangkatnya ganjil teman-teman. Cosnya pangkatnya ganjil. Nah, nanti kalau ganjil, kita gunakan pada bagian sin kuadratnya itu adalah 1 min cos 2x ya. Kemudian cos kuadrat. Sorry teman-teman. Nah, jadi supaya kita bisa mengerjakan seperti ini teman-teman. Ini kita pecahkan ya. Sin pangkat 3-nya itu adalah sin kuadrat x, kemudian cos pangkat 3-nya kita ambil cos kuadrat x. Lalu di sini masih sin x kali cos x ya. Karena ini kalau dikalikan ini itu kan sin pangkat 3x. Cos kuadrat kali cos kuadrat cos kuadrat x kali cos x itu adalah cos pangkat 3x. Kita jadikan seperti ini teman-teman. Nah, lalu teman-teman di sini kita punya bentuk ini ya teman-teman ya. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Berarti sin x kali cos x itu sama dengan setengah sin 2x ya. Nah, sin x kali cos x itu setengah sin 2x. Nah, sama-sama di 2x kan begitu teman-teman. Supaya nanti ada hubungan antara U dan DU-nya ya. Kalau di sini sin kuadrat x ini menjadi 1 min cos 2x. Ini belum diintegralkan ya. Ini identitas trigonometri teman-teman. Sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x. Kemudian cos kuadrat x adalah 1 plus cos 2x ya. Sorry, ini ada setengahnya ya harusnya. Setengah kali 1 min cos 2x dikali dengan ini, yang cos kuadrat x adalah setengah kali 1 plus cos 2x. Kemudian yang ini ya, ini sin x cos x itu adalah setengah sin 2x. Berarti di sini ada setengah, ada setengah, ada setengah. Karena setengah pangkat 3, maka saya keluarkan di sini 1/8 ya. Sehingga di sini menjadi tidak ada pecahannya, tidak ada setengahnya sudah. Jadi di sini jadi pengali, jadi koefisien yaitu 1/8 atau setengah pangkat 3. Nah, di sini kelihatan teman-teman, cosnya itu sudutnya 2x, sinnya sudutnya 2x. Maka ada hubungan, kalau misalkan cos 2x-nya itu adalah U, maka turunannya adalah ini ya. Otomatis ini menjadi DU.
Nah, oke, kalau U-nya adalah cos X, maka DU-nya itu adalah min 2 sin 2X dx. Atau sin 2X dx itu adalah min DU per 2. Berarti ini diganti min DU per 2 ya. Kita tinggal 1/8 kali integral 1 min U kali 1 plus U. Ini kalau kita selesaikan adalah 1 kuadrat min U kuadrat ya. Kemudian min setengahnya kita keluarkan menjadi 1/8 kali min setengah min 1/16 ya. Integral 1 kuadrat min U kuadrat. Ya, ini kan kalau dikali kan 1 kali 1 ditambah U min U ya. Ditambah min U kuadrat atau min U kuadrat. Tinggal 1 kuadrat min U kuadrat ya teman-teman ya. Ya udah, kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal mengintegralkan berapa ini? Integral 1 DU itu adalah U min 1/16 U, kemudian min 1/16 integral U kuadrat DU ya. Kalau ini diintegralkan jadinya bagiannya 1/16. Oke, dimulai dari sini dulu. Ini min 1/16, U-nya adalah cos 2X min 1/16 kali integral U kuadrat DU itu adalah 1/3 cos pangkat 3 2X ya. Karena U-nya adalah cos 2X. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Min 1/16 cos 2X dikurangi 1/48 cos pangkat 3 2X plus C. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman menjumpai soal seperti ini, tadi sudah ya, ini 1/x plus 1 dx, ini langsung saja hasil integralnya adalah ln x plus 1 ya. Kalau dikerjakan secara substitusi, hasilnya tetap ln x plus 1 plus c ya. Kemudian bagaimana mengerjakan soal yang seperti ini teman-teman? Integral x plus 1 dx dibagi x min 1. Nggak boleh Anda mengintegralkan atas dibagi integral bawahnya, nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus mengubah pecahan ini, perperan atau bagi-bagian atas bagi bawah ini menjadi ini penjumlahan ya teman-teman ya, yang bisa diintegralkan. Maka kita manipulasi. X plus 1 itu kalau melibatkan penyebutnya, yaitu x min 1, berarti sama aja x min 1 tambah berapa? Tambah 2 ya. X min 1 tambah 2. Ini kan hasilnya sama nih. Berarti ini x min 1 plus 2 per x min 1. Ini bisa kita pecah teman-teman. Ya, ini menjadi integral x per 1 per x min 1 per x min 1 dx ya. Ditambah integral 2 per x min 1. Nah, ini udah ketemu tadi teman-teman. Ini kan 1 sama aja, dibagi ya nilai yang sama, itu 1. Ya, integral 1 dx itu adalah x, kemudian 2 kali integral per x min 1, yaitu ln x min 1 ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ya, contohnya agak menyenangkan ini teman-teman ya. Nah, ini integral sin kuadrat x cos kuadrat x dx. Gampang ya teman-teman ya. Di sini pangkatnya genap semua, sin dan cosnya pangkatnya genap, langsung aja pakai rumus setengah itu. Yang sin kuadrat itu adalah setengah kali 1 min cos 2x, yang cos kuadrat itu adalah setengah kali 1 plus cos 2x dx. Ini dikali sehingga 1/4-nya keluar. Lalu di sini 1 min cos 2x dikalikan dengan 1 plus cos 2x sama aja 1 kuadrat min cos kuadrat 2x ya, dx. Nah, ini berapa teman-teman ya? Berarti ini 1/4 integral 1 dx dikurangi 1/4 integral cos kuadrat 2x. Nah, cos kuadrat 2x itu kan bentuknya sama dengan setengah kali 1 plus cos 4x ya, 2 kalinya ya. Itu ya teman-teman ya. Maka di sini dari bentuk ini cos kuadrat bisa menjadi jumlah ya, bisa dipisahkan dengan tanda plus, kita bisa integralkan masing-masing sukunya. Berarti ini 1/4 x ya, integral 1 dx itu x, min ini berarti 1/4 kali setengah ya, itu 1/8, itu kemudian dikalikan dengan integral 1 dx, kemudian kemudian ini kan min 1/8 kan, kalikan cos berarti min 1/8 kalikan integral cos 4x dx ya. Ini min 1/8 kalikan integral cos 4x dx, betul. Nah, ini masing-masing bisa diintegralkan teman-teman ya. Cara integralnya yang ini tetap, ini hasilnya udah diintegralkan tadi, 1/4x ya, udah diintegralkan di sini, ini 1/4x, kemudian yang ini teman-teman,
1/8 kali integral dx itu adalah 1/8x, berarti 1/4x kurangi 1/8x. Kemudian ini 1/8 integral dari cos 4x itu adalah 1/4 sin 4x ya. 1/8 kali kan integral dari cos 4x yaitu 1/4 sin 4x, berarti 1/32 sin 4x. Maka di sini 2/8x dikurangi 1/8x yaitu 1/8x hasilnya, dikurangi dengan 1/32 sin 4x plus c hasilnya ya. Tahu ya teman-teman ya. Jadi di sini cos kuadrat itu diubah ke bentuk identitas trigonometri lainnya, yaitu setengah kali 1 ditambah cos 2x. Ingat sudutnya 2 kalinya sudut yang cos kuadrat. Ini sudutnya 2 kalinya sudut sin kuadrat ya. Kemudian untuk ini integral sin pangkat 3x kalikan cos kuadrat x dx. Kita lihat teman-teman di sini cos kuadrat x-nya itu pangkat genap, sin pangkat 3-nya pangkat ganjil. Pada bagian sin pangkat 3-nya ini kita pecah ya menjadi sin pangkat 1x dikali dengan sin pangkat 2x. Kemudian yang belakang tetap kalikan dengan cos kuadrat x dx. Nah, karena ini pangkatnya ganjil, salah satu sin yaitu sin pangkat 2-nya, sin kuadratnya diubah ke bentuk identitas trigonometri lainnya. Diubah ke bentuk identitas trigonometri sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Kemudian sin x dikalikan dengan 1 min cos kuadrat x kalikan cos kuadrat x dx. Di sini kita lihat ada hubungan antara sin x dx, kemudian yang lainnya adalah 1 min cos kuadrat x kali cos kuadrat x ya. Maka kita bisa katakan cosnya adalah fungsi fx-nya, kemudian sin x dx adalah turunan, atau min sin x dx adalah turunan daripada cos x-nya. Oke. Maka ini u-nya sama dengan cos x, kemudian du-nya adalah min sin x dx, sehingga kita punya min du sebagai pengganti sin x dx-nya. Sin x dx diganti min du, maka di sini ini adalah cos kuadrat x plus cos pangkat 4x ya. Berarti ini integral ini minusnya kita keluarkan aja. Ini minus integral cos kuadrat x atau u kuadrat min u pangkat 4 ya, du ya. Nah, kita tinggal integralkan aja seperti biasa. Berarti ini min dalam kurung diintegralkan ini 1/3 u pangkat 3 min 1/5 u pangkat 5. U-nya kembalikan ke tadi cos x ya. Oke teman-teman, ini yang agak panjang ya, yang ada di dalam soal teman-teman. Tadi yang ini sudah kita bahas. Ini yang ada di dalam soal ya. Yang ada di dalam slide Bujuwai pertemuan keempat kemarin ini belum dikerjakan teman-teman. Oke, kita bahas ya. Untuk integral cosec pangkat 5x dx. Ini kalau kita pecah menjadi integral cosekan pangkat 3x kali cosekan kuadrat x dx. Kalau kita lihat di sini tidak ada ya yang menjadi fx kemudian yang lainnya menjadi turunannya fx. Begitu juga ini tidak ada ini sebagai fx kemudian ini menjadi turunannya fx. Ya, sama-sama bukan turunan dan bukan integralnya ya. Maka di sini tugas kita adalah memilih mana yang pantas sebagai u, mana yang pantas sebagai dv. Kalau kita cermati di sini kosekan pangkat 3x kita nggak ada. Kosekan pangkat 3x itu bisa diintegralkan nggak ada di tabel trigonometri. Tabel turunan trigonometri yang saya buatkan kemarin di papan tulis ya, tidak ada ya. Hasil turunan yang merupakan kosekan pangkat 3x itu nggak ada. Tapi ini kosekan kuadrat x dx ini merupakan ada pada kolom sebelah kanan ya, atau hasil turunan dari suatu fungsi trigonometri. Nah, karena kosekan kuadrat x ini merupakan suatu hasil turunan dari fungsi trigonometri, maka ini bisa diintegralkan. Sehingga kosekan kuadrat x dx kita pilih sebagai dv. Mengapa dv kita pilih yang bisa punya bentuk integralnya? Itu karena apa? Nanti kita akan menghitung integral dv. Kita akan menghitung integral dv atau sama dengan v ya. Jadi dv itu adalah bentuk yang sudah punya bentuk integral. Karena nanti ketika diintegralkan itu menjadi v ya. Kita harus mengintegralkan dv supaya menjadi v. Sehingga yang kita pilih yang ada bentuk integralnya. Kosekan kuadrat kalau diintegralkan kan hasilnya min cot ya, min cot x ya. Kemarin ya di tabel itu ya, hubungan turunan fungsi dan turunannya ya. Kemudian kita juga perlu identitas trigonometri teman-teman. Nanti di soal aja. Kemudian otomatis kalau kosekan kuadrat x dx itu sebagai dv, maka yang lainnya sebagai u. Maka nanti tugas yang pada bagian u ini kita turunkan ya teman-teman ya. Oke.
Ya, kosekan X punya bentuk integral yakni min cot X. Ya. Ini turunannya. Jadi min cot X kalau diturunkan itu adalah kosekan kuadrat X. Kalau cot X diturunkan yaitu min kosekan kuadrat X. Oke, berarti kosekan pangkat 3X itu adalah U-nya, maka DU-nya adalah ini pangkatnya turun 3 kali kosekan pangkat 3 min 1X dikali turunannya kosek ya. Turunannya kosek X itu berapa? Min kosek X kali cot X dx, jangan lupa dx-nya. Dikalikan semua sehingga DU-nya itu adalah min 3 kosekan pangkat 3X cot X dx ini ya. Kemudian teman-teman, karena tadi kita memilih dv-nya itu adalah kosekan kuadrat X dx, maka v-nya itu adalah integral dv ya. Sehingga kita mengintegralkan dv-nya itu kosekan kuadrat X dx. Integral kosekan kuadrat X dx itu adalah min cot X. Nah, kita sudah punya dv, v, dan u dan du. Kita tinggal masukkan ke sini, ke rumus integral parsial untuk menyelesaikan soal ini ya. Maka di sini u kali v yaitu kosekan pangkat 3x kalikan v-nya adalah min cot X ya. Mana tadi v-nya? V-nya adalah min cot X ya. Min cot X. Ini dikurangi dengan integral v du. V-nya adalah cot X, du-nya panjang ini min 3 kosekan pangkat 3x kali cot X dx ya. Oke teman-teman, di sini kemudian kita tulis min kosekan pangkat 3x cot X dikurangi dengan hati-hati teman-teman, di sini ada min dan min 3 berarti plus ya. Berarti 3-nya keluar, tapi ini masih min, tapi yang di dalam sini adalah plus karena min kali min itu plus. Sehingga min 3 integral cot X dikalikan dengan kosekan pangkat 3x kalikan dengan cot X dx, atau dengan kata lain ini adalah min 3 integral cot kuadrat X dikalikan kosekan pangkat 3x dx gitu ya. Nah, teman-teman, lanjut lagi di sini masih sama. Kemudian pada bagian ini kan cot kuadrat X ya. Cot kuadrat X itu kita jadikan bentuk lainnya ya sesuai dengan identitas trigonometri. Cot kuadrat X itu sama dengan kosekan kuadrat X min 1 ya. Ya, bentuk lain dari cot kuadrat X adalah kosekan kuadrat X min 1. Kemudian dikalikan dengan kosekan pangkat 3x dx. Oke, ini turun lagi masih sama ya. Sama dengan ini U kali V dikurangi 3 kali integral. Berarti ini kosekan pangkat 2x kali kosekan pangkat 3 itu menjadi kosekan pangkat 5 dikurangi dengan kosekan pangkat 3x dx. Ya, ini masing-masing di dalamnya yaitu min 3 integral kosekan pangkat 5x ditambah dengan 3 kali integral kosekan pangkat 3x dx ya. Ini tandanya plus ya, min 3 kali min, kemudian integralnya kosekan pangkat 3x dx. Jadi plus 3 kali kosekan pangkat 3x dx. Oke teman-teman, nah soalnya kan ini. Nah ternyata di sini ada bentuk yang sama dengan soalnya teman-teman. Di sini nggak usah kita hitung lagi, nanti nggak selesai-selesai ya. Cukup kita pindahkan ke lajur kiri, sama polanya ya, seperti tadi ya, menghitung integral parsial yang sebelumnya. Ada bentuk yang sama dengan soalnya, kita pindahkan ke lajur kiri ya. Di soalnya itu 1 integral kosekan pangkat 5x dx, maka ditambah dengan, atau plus 3 ya, kalau dipindahkan ke kiri berarti ini plus 3 integral kosekan pangkat 5x dx, sehingga menjadi di sebelah kiri ada 4 kali integral kosekan pangkat 5x dx. Hasilnya adalah ini. Menggangguin teman-teman ya. Hasilnya adalah ini ya. Ini dan ini nanti hasilnya. Kalau ini dipindahkan ke kiri berarti ada 4 integral kosekan pangkat 5x dx di sebelah kiri sama dengan min kosekan pangkat 3x cot X ditambahkan dengan 3 kali integral kosekan pangkat 3x dx. Nah, ini sudah hilang ya. Tapi di sini masih ada integral kosekan pangkat 3x dx. Ini berapa? Ya tadi yang kita hitung tadi. Hasilnya adalah ini ya teman-teman ya. Integral kosekan pangkat 3x dx itu adalah min setengah kosekan X kali cot X ditambah setengah len dalam kurung kosekan X min cot X. Ini tadi soal yang di mana itu? Di bawah ya, soal yang di bawah. Nah ini hasilnya ini ya, min setengah kosekan X kali cot X plus len kosekan X kali tambah cot X ya.
Ini ya, ini adalah hasil daripada integral kosekan pangkat 3x dx. Langsung dimasukkan ke sini. Kemudian min 3 integral kosekan pangkat 5x dx-nya pindah ke kiri. Ya, menjadi seperti ini teman-teman. Sehingga kita punya 4 kali integral kosekan pangkat 5x dx. Nah, supaya ini menjadi 1 integral kosekan pangkat 5x dx, maka 4-nya kita pindahkan ke kanan menjadi 1/4 ya. Berarti 1/4 kali ini hasilnya ini. Yang ini. 1/4 kali dalam kurung min kosekan pangkat 3 x cot x ditambah dengan 3 kali dalam kurung kecil min ini hasil daripada integral kosekan pangkat 3 x dx ya. 3 kali min setengah kosekan x kali cot x ditambah setengah ln kosekan x min cot x ya. Ini jangan lupa plus c, ini ada plus c nya ya karena sudah selesai integral parsialnya. Tahu ya, ini mengapa dibikin jadi 1/4, karena ketika dipindahkan tadi, min 3 integral kosekan pangkat 5x dx dipindah ke kiri kan sama seperti soalnya bentuknya. Cuma ini koefisiennya 3, ini 1. Berarti bisa digabung jadi 4 kosekan pangkat 5x dx. Supaya ini jadi 1, 4-nya pindah ke sini jadi 1/4. 1/4 kalikan ini ya. Itulah hasil dari integral kosekan pangkat 5x dx. Karena di sini sudah nggak ada lagi bentuk integralnya, sudah selesai berarti ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau tadi ini lupa, ini nggak dipindah ke kiri, kita menghitung ini lagi nggak bisa selesai-selesai karena di dalamnya masih ada integralnya. Supaya sebelah kanan itu selesai, berarti sebelah kanan harus ada bentuk yang sama integralnya dengan di soalnya, kita pindahkan ke kiri, selesai. Di sini tinggal hasil yang tidak mengandung integral. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami ya pembahasan yang singkat ini ya. Jadi kita khusus membahas soal-soal ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman pelajarilah dan jika tidak sempat latihan, paling tidak simaklah video rekaman yang saya berikan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.